Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya. Sudah lama tidak mengajar kalian. Sudah 2 tahun ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan teori portofolio dan investasi, ya. Mata kuliah ini berhubungan tentang bagaimana kita melakukan investasi dan melakukan portofolio dari investasi. Untuk itu, pada modul 1 ini kita akan mempelajari pertama kali pengertian dan instrumen pasar modal, ya. Jadi sebelum kalian bisa melakukan investasi, kalian harus ngerti dulu sebetulnya apa yang mau diinvestasikan. Sekarang saya mau bertanya sama kalian, siapa yang pernah dengar pasar modal? Siapa yang sudah pada dengar pasar modal? Pernah dengar pasar modal? Halo? Pernah tahu pasar modal? Kira-kira menurut kalian pasar modal itu apa? BEJ itu apa BEJ? Oke. Kalau menurut dalam bayangan kalian, pasar modal itu isinya apa? Investor, tempat jual beli sekuritas, ya kira-kira begitulah. Nah, jadi tujuan dari modul 1 ini adalah pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi pasar modal, menjelaskan peranan dalam sistem keuangan, menjelaskan fungsi masing-masing instrumen di pasar modal, dan menjelaskan macam-macam pasar di pasar modal, dan juga banyak lainnya, ya. Nah, pasar modal atau yang lebih sering disebut oleh masyarakat, biasanya masyarakat suka menyebutnya dengan bursa efek, ya. Jadi seringkali pasar modal itu apa? Nah, orang kebayangnya langsung bursa efek. Jadi pasar modal ini adalah tempat bertemunya antara pihak yang kelebihan dana. Saya nggak tahu apa kelebihan dana, yang jelas pihak yang mau berinvestasi dan pihak yang membutuhkan dana, ya. Jadi di pasar modal ini ada pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan, ya kan? Dan juga ada pihak yang ingin menginvestasikan dana dia. Jadi misalnya siapa di sini, ya? Suartini punya uang misalnya, bosan nih, biasanya investasinya di sawah lagi, gitu kan? Biasanya seringnya investasi di rumah, ya, atau misalnya beli rumah udah bosan, beli sawah udah bosen. Nah, ini mau coba yang baru gitu, ya, berusaha beli saham gitu, ya. Nah, gimana caranya beli saham? Ya, pergi ke pasar modal, betul kan? Nah, di pasar modal ini akan cari ini nih, siapa kira-kira yang mau menjual saham. Nah, kemudian dibelilah saham tersebut, ya. Jangan dicari ke pasar buah, ya, atau ke pasar ikan gitu, ya, kan nggak akan bisa ketemu, ya. Oke. Nah, jadi pasar modal ini adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang biasanya umurnya memiliki, umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun. Jadi sekuritasnya umumnya lebih dari 1 tahun umurnya. Jadi seperti saham dan obligasi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut saham dan obligasi. Nah,
secara fisik biasanya sering disebut atau dipertukarkan istilahnya dengan bursa efek. Jadi bursa efek ini adalah tempat terjadinya jual beli sekuritas, ya. Tempatnya seperti BEJ di Jakarta. Kira-kira tahu nggak BEJ itu ada di mana di Jakarta? Halo, BEJ di sebelah mana di Jakarta? Ada yang tahu nggak? Halo, halo, nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah, nggak tahu. Tolong dicari tahu ya. Ya di Sudirman ya. Namanya BEJ. Kamu di Sudirman, nanti di dekat Senayan, di belakangnya istilahnya Komdak, nanti itu ada namanya Bursa Efek Jakarta. Nah, pasar modal ini berfungsi juga sebagai intermediary. Intermediary itu artinya intermediate. Intermediate itu maksudnya penengah ya, pertengahan. Jadi dia sebagai lembaga perantara fungsi pasar modal yang menghubungkan pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang apa tujuan kalian berinvestasi di pasar modal? Apakah cuma ngasih dana begitu saja? Gratis gitu ke perusahaan? Oh, ini ada perusahaan saya ini perlu uang banyak, saya taruh di pasar modal. Minta duit dari siapa tahu Soehartini atau Eng atau Fevi atau Yunita ini bisa mau beli saham saya gitu. Apa tujuan Anda untuk atau tujuan kalian untuk berinvestasi di pasar modal? Halo? Dengar tidak? Apa tujuan kalian investasi di pasar modal? Mendapatkan keuntungan, ya. Ya ngapain investasi kalau nggak dapat keuntungan ya? Ngapain beli saham kalau nggak dapat keuntungan? Kira-kira menurut kalian investasi di pasar modal gampang atau enggak? Sementara ini kalian belum ngerti, ya. Dibilang gampang ya enggak juga, dibilang susah ya enggak juga ya. Tapi nanti insya Allah setelah selesai belajar ini harus bisa investasi. Nanti saya akan kasih tugas juga. Oke? Kalian bisa juga nanti investasi di pasar saham sendiri ya. Nah, berdasarkan ya, seperti pasar pada umumnya, return itu bisa untung. Return itu kembalian ya. Dalam bahasa Indonesia artinya kembalian. Return itu bisa rugi, bisa untung ya. Jadi pasar modal itu seperti pasar biasa, cuma ya barang yang diperjualbelikan adalah security atau sekuritas yang berupa saham atau obligasi. Jadi kamu bisa beli saham. Kamu bisa beli saham misalnya perusahaan ABC gitu ya. Perusahaan apa ya yang ngetop itu, perusahaan saya deh, Astra dulu, Astra Internasional misalnya. Kamu beli dulu misalnya kamu beli harga 10.000 satu saham. Kemudian 1 bulan kemudian kamu jual 11.000. Berarti kamu untung berapa? 1.000. Tapi kadang-kala kita juga rugi. Misalnya kamu beli saham apa ya yang sekarang suka rugi, sahamnya Bakri deh. Ya.
perusahaannya Bakri kan, atau ya perusahaannya Bakri kan, Bakri agak gara-gara lumpur ya. Misalnya dulu harganya 10.000, karena gara-gara lumpur harganya jadi 1.000. Kamu rugi berapa? 9.000 ya. Nah, maka berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pasar modal dapat diartikan adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan. Kalian bisa baca di 1.3 bagian akhir. Nah, secara kalau dalam pengertian sempit ya, bursa efek tadi yaitu tempat atau pasar yang disiapkan atau dipergunakan atau dipakai dalam rangka memperdagangkan saham-saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya. Nah, di pasar ini ada beberapa ya. Jadi di pasar ini sebelum ada yang namanya pasar sekunder atau yang disebut pasar reguler dan pasar perdana, ya. Jadi di pasar perdana ini ada, jadi sebelum dia dijual kepada publik, dijual kepada sebelum dia ditransaksikan di pasar modal, si perusahaan ini akan melakukan yang disebut adalah IPO atau Initial Public Offerings. Initial itu artinya awal, public itu publik, offerings itu penawaran. Jadi penawaran awal terhadap publik. Jadi biasanya misalnya dia istilahnya go public lah, ya. Jadi go public bukan istilah sekedar ya si Fevi sekarang sudah go public. Sudah pajang foto profile cowoknya misalnya. Ya? Artinya bukan itu, walaupun bisa gitu ya. Sorry ya. Tapi go public ini dalam pengertian perusahaannya ini menawarkan sahamnya di pertama kali. Makanya perdana. Perdana bukan kartu juga ya, bukan kartu telepon ya, tapi penjualan perdana saham. Jadi pada pertama kali si perusahaan ini dia membutuhkan dana sejumlah misalnya sekian miliar lah, 20 miliar, 30 miliar begitu ya. Kemudian dia akan jual terhadap publik. Dia tawarkan sahamnya misalnya 50% dari saham dia akan mau jual. Contohnya misalnya ini 50% ya, misalnya 50% saham PTX ya. PTX mau dijual. Nah, itu dia melewat mekanisme IPO ya. Dia akan IPO ya. Jadi ini tujuannya adalah bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan perusahaan. Jadi misalnya dia pengen bikin pabrik baru gitu ya. Tadinya pabriknya cuma di Kerawang atau Cikarang, dia pengen lagi bikin di Surabaya ya. Nah, akhirnya dia gimana caranya supaya dapat dana? Pinjam dari bank. Bank nggak ada yang pinjam dari bank kayaknya nggak ada yang mau kasih karena terlalu besar. Akhirnya dia menjual saham ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan perusahaan ya. Ini ya. Kemudian gimana caranya kita tahu kalau si saham ini prospektif ya? Gimana caranya kita tahu? Wah, ini perusahaan ini perusahaan beneran nih, bukan perusahaan bodong ya. Bukan investasi yang abal-abal lah. Ya.
Jadi kan banyak sekarang tuh kedok investasi nipu-tipu ya. Diproyeksikan dalam 10 tahun kita dapat sekian sekian sekian. Tiap bulan kalian akan dapat misalnya sekian juta, dengan modal cuma 3 juta dapat 1 juta tiap bulan selama 50 kali. Nggak mungkin aja kan, modal 3 juta dapat 50 juta, semua juga mau. Ya. Nah, caranya adalah kita akan melihat prospektus. Jadi pertama kali si perusahaan akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail, disebut juga prospektus, yaitu detail informasi perusahaan. Ya. Jadi prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Tugas kalian nanti ada nanti saya akan kasih tugas. Untuk tugas pertama adalah mencari prospektus perusahaan, ya. Nah, di sini ada namanya, akan ada info tentang berapa asetnya. Kalian ngerti aset kan? Udah belajar ya, udah semester 5 nih. Ngerti aset kan? Aset itu apa ya? Halo, aset itu apa ya? Udah pernah belajar akuntansi ya? Sama Bu Nadia kan udah pernah diajarin tuh. Kemudian ada juga hutang perusahaan, ada juga berapa piutangnya ya. Dan lain-lain sebagainya. Dan berapa penjualannya, revenue-nya, bla bla bla, semua ada di prospektus. Nanti ini akan jadi ini sekarang jadi tugas kalian. Ya. Tugas 1 ya. Selain tugas yang di modul, karena kalian sekarang sudah semester 5, semester tinggi ya, udah tahun ketiga, tugas kartu kalian adalah mencari prospektus. Ya. Dikumpulin minggu depan ya. Mencari prospektus. Oke. Ini tugas 1 ya. Biar kalian familiar. Ya. Nah, tugasin nanti prospektus ini bisa untuk jadi saya akan bisa untuk tugas sebelumnya, selanjutnya. Jadi kalian harus berbeda-beda ya. Karena ini nanti akan jadi tugas kalian selanjutnya untuk menghitung. Nanti ada berikutnya, ada hitung-hitungannya. Oke. Jadi hati-hati kalian mencari prospektus ya. Oke, nah berikutnya, gimana caranya si perusahaan ini bisa go public, ya, atau bisa menawarin, bisa melakukan IPO, ya, initial public offerings atau go public. Nah di sini ada pakai gambar yang pertama adalah, nah di sini kita lihat di gambar 1.1 proses penawaran umum di pasar perdana. Jadi ada profesional dan lembaga pendukung pasar modal, kemudian ada Bapepam, ada emiten, ya. Jadi emiten ini menyerahkan pendaftaran kepada Bapepam, ya. Ya. Sebelum itu, si profesional dan lembaga mendukung pasar modal, di sini nanti ada underwriter istilahnya, penjamin, ya. Ada suatu perusahaan yang akan menjamin bahwa si perusahaan ini beres, ya. Perusahaan ini perusahaan benar, bukan bohong-bohongan, ya. Perusahaan ini perusahaan benar, bukan perusahaan bohong-bohongan, tidak akan jadi dia layak untuk melakukan public offerings, menawarkan saham dia. Saham dia itu ada harganya. Karena banyak kejadian juga saham itu setelah ditawarkan, akhirnya 2 tahun kemudian perusahaannya juga jadi jatuh segala macam. Akhirnya nggak ada harganya lagi. Salah satu contoh ya perusahaan yang kena sumur Lapindo ya. Sekarang harganya berapa? Siapa yang mau beli? Yang ada utang semua. Ya, masih mending kalau cuma ada utang ya. Boro-boro dapat emas, dapat minyak, dapat gas, dapatnya lumpur gitu kan. Akhirnya kan ya gitu deh. Ya, nggak laku, ya. Nah, jadi dia si profesional pertama kali dia akan menyiapkan dulu
Ya, si ini menyiapkan perusahaan untuk melakukan public offerings. Nah, kemudian si emiten ini menyerahkan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Bapepam ini adalah badan apa Bapepam? Pengawas pasar modal ya. Harus ada pengawasnya kan? Kemudian si Bapepam ini ya menilai menyatakan bahwa pendaftarannya efektif. Ya, setelah efektif maka si profesional lembaga mendukung pasar modal ini biasa si underwriter ini namanya underwriter ya. Underwriter. Nanti akan ada istilah ini akan dijelaskan. Dia akan melakukan bersama emiten menerbitkan IPO ya, melakukan IPO di sini ya. Akhirnya melakukan penawaran umum di pasar perdana. Nah, pasar perdana ini ya dicatat ya, underwriter ya, istilah-istilah ini ya. Di pasar perdana ini nanti bisa beli kalian ya. Pertama kali ya, publik bisa beli. Ya, bisa membeli saham, ya kan? Contohnya berapa tahun yang lalu Telkom. Nah, Pertamina sebentar lagi kayaknya disuruh IPO. Juga kalian kalau punya duit bisa beli saham Pertamina. Kapan lagi ya? Walaupun cuma 1 lembar 2 lembar minimal punya saham di Pertamina. Halo? Ini diam semua ini. Dengar nggak? Fevi dengar kan? Oke, nah, oh dengar bagus. Oke, nah ini Bapak Pam ini dia akan menilai, dia akan melakukan evaluasi terhadap 3 aspek, ada dia kelengkapan dokumen, kejelasan dan kecukupan informasi, serta ya keuangan, akuntansi legalitas. Kalian bisa baca lah di sini ya. Nah, setelah satu perusahaan menawarkan di pasar primer atau pasar perdana, nah setelah itu saham itu dipegang oleh investor ya. Jadi saham itu dipegang investor kan. Setelah saham dipegang investor, ada yang nama saham itu sudah masuk yang disebut dengan sudah masuk ke pasar sekunder ya. Nah, pasar sekunder ini adalah pasar di mana terjadi transaksi jual beli antar investor, ya. Jadi yang biasanya terjadi di pasar yang pembelian saham yang seperti di TV-TV di film-film kan. Kalau di film-film kan, film-film Hollywood itu atau film Indonesia biasanya ada yang wah, jual beli saham, keren kayaknya ya. Nah, ini bertujuan untuk memberikan likuiditas kepada investor. Nah, di sini yang kalian juga bisa beli saham online ya. Secara online kalian juga bisa beli. Nah, di sini tujuannya adalah untuk selain memberikan likuiditas kepada investor, karena saham yang dijual di pasar sekunder ini tidak lagi memberikan dampak terhadap si perusahaan tersebut ya. Jadi kalau dijual sama investor A, investor B kepada investor B, walaupun misalnya harganya naik ya hanya valuasi perusahaan atau nilai perusahaannya aja yang bertambah tinggi ya, bertambah mahal, tetapi dana tersebut tidak ke perusahaan, dana tersebut ke investor. Misalnya saya punya saham Astra misalnya 100 lembar gitu ya. Satu lembarnya 10.000, berarti kan saya punya duit 1 juta gitu ya. Saya naik saya jual ke investor B misalnya Suhartini gitu ya. Ya, seharga 11.000 ya. 11.000 itu duitnya ke saya, bukan ke perusahaan. Benar kan? Begitu juga sebaliknya, misalnya si Suhartini jual ke Aang jual ke Fevi atau ke Intan dan sebagainya ya. Nah, pasar sekunder ini
yang dijual banyak. Selain saham biasa, tadi saya jelaskan saham biasa, juga ada saham preferen, ada obligasi, ada warrant, ya, maupun sekuritas derivatif. Nah, sekuritas ini ada yang ada yang disebut dengan derivatif. Ya, derivatif itu adalah transaksi turunan. Ya, ini namanya turunan, yaitu option dan futures. Ya, turunan ya, bukan tanjakan ya. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian akhir apa itu waran, apa itu dan lain sebagainya ya. Nah, di pasar sekunder ini dilakukan penjualan dalam dua jenis pasar, yaitu bisa melalui secara lelang, bisa dijual secara lelang, yaitu auction market. Jadi proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Kalau lelang kalian ngerti ya, tawar-tawaran lah, 1.000, 2.000, 3.000, mana yang paling tinggi. Dan pasar negosiasi ya. Nah, pasar lelang ini sebetulnya ini yang dilakukan sehari-hari ya. Saya ada orang ngejual misalnya 10.000, ya kan, naik jadi 10.000. Ada orang jual 11.000, ada yang naik jadi 11.000, tiba-tiba turun lagi jadi 10.000, 10.500, seperti itu. Ini yang biasanya dilakukan sehari-hari di BEJ atau di BES ya, di BEJ ya, atau BES ya. Saya nggak pernah tahu BES, dua listing ya. Nah, ini adalah pasar yang di sini melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik ya. Seperti itulah. Jadi mekanisme penjualan saham itu sebetulnya lelang. Dan ada pasar negosiasi. Jadi jaringan ini menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dan menjual kepada investor. Pasar ini disebut juga OTC atau over the counter. Counter di sini yaitu counter ya. Counter itu ya counter itu apa ya? Kios ya. Ya, counter penjualan lah ya, over the counter market. Ya. Atau disebut bursa paralel. Jadi ini terhubung secara elektronik dari dealer-dealer yang terlibat. Ada yang disebut dealer. Dealer itu yang nanti kita jelaskan. Dealer itu adalah yang si perusahaan yang menjual. Dealer itu pialang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya pialang. Ya. Jadi yang membeli dan menjual sekuritas. Ya. Jadi misalnya daripada beli di bursa saham yang ikut-ikutan lelang, saya bisa saja lebih bagus istilahnya lewat negosiasi. Oh, saya mau beli, misalnya si Fevi punya saham apa, saham A 20.000 lembar. Saya mau beli nih 10.000 lembar, harganya berapa? Di pasar harganya berapa? Ya. Misalnya di pasar harganya 10.000, saya beli harga 10.500 deh, gitu ya. Dengan perkiraan kira-kira nanti bakal naik nih. Ya gitu kan, itu negosiasi. Bisa juga saya beli lebih rendah karena diperkirakan akan turun. Akhirnya daripada rugi lebih banyak sih, jadi misalnya ngelepas. Dan seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan pasar negosiasi. Ya di luar bursa lah, ya. Lelang ngerti, negosiasi ngerti kan? Pasti kalian juga pernah lah negosiasi. Ya. Misalnya beli handphone gitu ya. Sama teman gitu ya. Kan biasa langsung ya. Oke, berikutnya adalah para pelaku pasar modal. Nah, para pelaku pasar modal ini ada 3. Ada banyak. Ada berapa? Ada 6. Ya. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Ya. Jadi pertama, badan yang bertugas mengawasi jalannya pasar modal. Di Indonesia tanggung jawab ini dipegang oleh Bapepam. Jadi lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Ya.
Ya dong, harus diawasi dong ya. Kalau enggak sembarangan orang ya, perusahaan itu ya. Antara ada yang tipu-tipu, kita beli saham palsu ya. Akhirnya yang rugi kan masyarakat juga. Kemudian Bapak Pam ini selain mengawasi juga bertugas memberikan informasi yang memadai kepada investor, sehingga tercipta keterbukaan dan transparansi di pasar modal. Jadi dia mewajibkan perusahaan itu memberikan laporan rutin ya. Laporan rutinnya nanti dikasih ke investor. Jangan sampai ada perusahaan yang sudah bertahun-tahun. Pernah ada kejadian perusahaan yang selama bertahun-tahun itu dia beberapa tahun terakhir tidak memberikan laporan ke Bapak Pam. Itu kan nggak benar ya. Gimana investor tahu kondisi terakhir? Ngakunya untung, bisa aja ya. Ngakunya untung tapi ternyata rugi ya. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan sekuritas, yaitu emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara atau pedagang sekuritas. Nah, emiten ini perusahaan yang memperoleh dananya melalui pasar modal dengan menjual sekuritas atau efek kepada masyarakat. Ya, jadi yang dari pasar perdana itu tadi, perusahaan emiten itu ya perusahaan yang biasa lah, cuma menerbitkan sahamnya di pasar modal. Contohnya misalnya Telkom, Astra, banyak lah. Coba kalian nanti lihat websitenya Bursa Efek, coba cari ya, Bursa Efek Jakarta ya, BEJ. Kemudian investor itu pihak yang memasok dana atau berinvestasi di pasar modal ya. Investor ini bisa perorangan, bisa juga lembaga seperti dana pensiun, juga asuransi atau lembaga istilahnya security company, atau bisa juga investment company ya. Lembaga pensiun kan biasanya dia ngumpulin duit tuh dari orang yang sedang aktif bekerja, banyak duitnya kan. Nah, duitnya itu harus diinvestasikan supaya apa? Supaya dia nanti ke depan bisa membayar pensiun kepada orang yang sudah menitipkan dananya tadi ya. Jadi dia harus berinvestasi. Salah satu bentuk investasinya adalah mungkin di pasar modal ya, bisa juga untuk investasi di tempat lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penjamin emisi, underwriter ya. Jadi si underwriter ini menjamin dan membantu perusahaan emiten yang memerlukan bantuan dalam menawarkan saham di pasar modal. Jadi dia biasanya memberikan bantuan mulai dari persiapan ya, juga dia bantu menghitung kira-kira harganya berapa yang pantas untuk dijual ya, berdasarkan kondisi perusahaan, kemudian lokasinya di mana dan lain sebagainya ya. Ada juga orang yang sudah IPO ya, menawarkan saham tapi nggak laku-laku. Ada juga misalnya dia pengen jual 40% saham tapi yang laku cuma 10%, ada ya. Karena pada saat menerbitin saham waktunya tidak tepat ya, juga lokasinya tidak tepat ya, bursanya nggak cocok ya. Dan bisa juga si underwriter ini juga bersedia membeli semua. Misalnya kalau nggak laku dibeli semua, tapi harganya harus lebih rendah ya. Nah, itu adalah resiko si underwriter ya. Jadi perusahaan menjamin ini akan dapatkan komisi berupa spread atau selisih harga antara harga beli sekuritas dengan harga jual kepada publik ya. Kemudian ada yang disebut dengan pialang atau broker. Nah, pedagang sekuritas, dealer, dan perusahaan sekuritas. Nah, broker itu pialang ya. Pialang itu perusahaan yang membeli dan menjual sekuritas di bursa atas permintaan investor ya. Jadi misalnya saya punya saham ya. Saya punya saham, kemudian saya minta si broker saya ya untuk
menjualkan saham saya, ya. Nah, itu jadi misalnya saya punya saham A sebesar 200, sebanyak 200 lembar, saya mau jual 100. Nah, saya minta si broker ini untuk apa? Untuk menjual saham sebanyak 100. Ya, misalnya saya punya saham, ya. Ini misalnya investor ya. Punya saham A 100. 200, ya. Mau dijual 100, ya, dijual 100, ya. Nah, dia lewat broker, ya. Dia lewat broker ke sini, ya. Nah, kemudian kalau si broker tentu nanti akan ada komisinya, ya. Sebetulnya istilahnya bahasa gampangnya calo lah, broker itu calo, ya. Ya. Bahasa kerennya broker, ya. Kemudian ada juga dealer. Kalau dealer ini bedanya adalah kalau broker sahamnya itu punya investor, ya. Kalau si dealer ini sahamnya punya sendiri, ya, kepentingan sendiri, ya. Tapi dealer juga kadang bisa juga berfungsi sebagai broker, ya. Jadi kalau dealer tuh pakai duit sendiri, ini si dealernya punya saham sebesar misalnya biasanya banyak lah sahamnya, jutaan lembar lah dia, ya, kalau perusahaan seperti itu. Kalau saya ya mungkin mau 200 lembar, 100 lembar. Kalau dealer mungkin ya puluhan ribu, ratusan ribu, ada yang jutaan lembar gitu, ya. Nah, kemudian perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas disebut juga security company. Security company itu bukan perusahaan security yang satpam, ya. Security di sini bukan satpam, ya. Coba security ini apa? Di sini. Walaupun sama-sama security. Ya bukan apa-apa. Kawan saya sendiri pernah waktu saya dulu kuliah lewat jalan gitu, ya, di jalan di satu tempat gitu, ya. Di Bandung, ya. Teman saya ini kuliah di ITB sama mas saya. Dia lihat karena jurusannya teknik, dia nggak ngerti ekonomi. Dia lihat gitu kan, dia jalan di Dago. Ada yang tahu Dago Bandung nggak? Ada. Oke, bagus. Nah, dia lihat, dia jalan, kemudian itu ada perusahaan security. Balik lagi, lihat lagi. Sudah berapa kali kan dia nanya ke saya, "Di, itu perusahaan security itu apa sih? Kok security itu apa? Dia itu perusahaan satpam atau apa begitu? Atau penjaga keamanan gitu kan?" Saya jelasin, ya. Ya, dia nanya dengan polosnya karena dia tidak paham bahwa security itu maksudnya adalah ya perusahaan yang menjual saham, menjual yang menjual instrumen pasar modal gitu, ya, saham, obligasi dan sebagainya, ya. Jadi jangan sampai salah mengerti istilah, ya. Jangan sampai salah mengerti istilah. Ya, jangan sampai tiba-tiba kalian ada pertanyaan apakah itu sekuritas, kalian berpikir bahwa sekuritas itu adalah satpam, polisi dan sebagainya, ya. Jadi perusahaan sekuritas ini perusahaan yang aktivitas utamanya mencakup fungsi sebagai penjamin emisi. Jadi dia bisa berfungsi sebagai underwriter, bisa juga sebagai perantara pedagang sekuritas, ya, dan pengelola dana investasi di pasar modal, ya. Kemudian ada berikutnya adalah Badan Pengelola Bursa. Badan Pengelola Bursa ini lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola operasional suatu bursa, sebuah bursa. Jadi di Indonesia ada 2 buah bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES), ya. Jadi di sini ada detailnya di halaman 1.10. Jadi ya dia melakukan pemeriksaan, membuat persyaratan dan bla 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 bla, ya. Membuat persyaratan standar, ya, pengawasan, penyelesaian transaksi, pencatatan dan lain sebagainya, ya. Kalian bisa baca sendiri, ya. Jadi
dia bertugas untuk melakukan supaya aktivitas perdagangan di bursa, di lantai bursa, ya, itu lancar, ya, dan transparan, dan juga bersih, ya, bebas dari praktek-praktek yang menyimpang seperti insider trading, kolusi, dan pembentukan harga yang tidak wajar. Oke, nah itu adalah modul 1, ya. Nah sekarang kita masuk ke modul 2, ya. Kira-kira sampai sini paham tidak? Paham tidak? Ini cuma baru teori, ya. Kalian kerjakan tes formatif, ya, untuk mengerti, ya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan modul 2. Modul 2 ini kita bicara tentang instrumen pasar modal, ya. Tadi saya sudah jelaskan yang kita omongin tadi, saham, apakah apa itu saham, apa itu obligasi, reksadana, dan lain sebagainya, instrumen derivatif. Jadi kalau kalian sekarang ngedengar orang ngomong saham-saham di TV, ya, kalian harus ngerti, ya. Jangan kalian udah tingkat ketiga kan, tahun ketiga, ya. Jadi jangan merasa wah saya nggak ngerti. Kalian harus ngerti. Jadi kalau ada orang-orang yang biasa kan, kalau di TV-TV di Indonesia suka ada yang wah ngomongnya canggih-canggih kan, ya, bukan si Vicky, ya, tapi yang ya pengamat ekonomi canggih-canggih, saham bla 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 gitu, ya, saham, obligasi. Nah sekarang kalian harus ngerti istilahnya, ya. Jadi saham itu adalah surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham, ya. Pada dasarnya kalian kalau ini nggak ada lah, pada kalian nggak pegang sertifikatnya lah, ya. Pada saat kalian melakukan transaksi kecil-kecilan kayak saya saya pernah juga transaksi, sampai sekarang saya istilahnya transaksi online lah, walaupun masih rugi-rugi lah. Nggak ada, kalian nggak akan punya namanya sertifikatnya, tetapi kalian, karena sekarang semua kan pakai elektronik, kalian sudah ada account yang mendeskripsikan bahwa kalian punya nilai sejumlah saham sekian, saham tertentu. Misalnya kalian sudah beli saham PTA sekian ribu, nah, kalian sudah nanti akan ada account, jadi seperti akun bank lah, ya. Kemudian ya, sama dengan akun bank lah. Kalian kan sekarang nggak selamanya pakai buku kan, tapi sekarang tinggal cek di internet, ya. Oh duit kita sekian. Nah sekarang saham juga seperti itu, ya. Bedanya adalah kalau di nabung kan bunganya tertentu. Kalau saham ini kan bisa rugi bisa untung. Bisa aja kalian untung gede, ya, dapat rezeki nomplok, ya, dari beli 1.000 jadi 10.000 dalam waktu 1 tahun, ya. Nggak mungkin kan kalau di bank, ya. Bank pasti bunga berapa sekarang? 6%, 7%, 6%, ya, 5%. Nggak mikir, haram ya bunga bank? Halo, dengar nggak? Halo, dengar ya? Jadi capital gain ini jadi perbedaan antara harga jual saham dan harga beli saham ini yang disebut dengan capital gain. Jadi misalnya beli ya. Misalnya beli 1.700, ini contohnya. Jual 1.700, belinya 1.500. Jadi untungnya 200. Ya, ini disebut capital gain. Nah, kemudian ada yang disebut dengan saham preference. Saham preference ini adalah beda, ya. Saham ini ada dua. Saham biasa adalah saham yang jual beli biasa. Kalau saham preference ini namanya juga preference. Preference ini berarti ada kelebihan. Preference itu artinya lebih disukai. Artinya
saham istimewa lah, dalam bahasa Indonesia saham istimewa. Ya, saham yang memiliki karakteristik antara obligasi gabungan antara obligasi dan saham biasa. Biasanya ditawarkan kepada pemegang saham yang sebelumnya. Jadi kalau saham ini biasanya kita dapatnya capital gain dan dividen, ya. Returnnya nggak tetap. Tapi kalau obligasi ini kelebihan, salah satu ciri khas obligasi adalah dia punya pendapatan tetap, ya. Dan pemegang saham preferen juga akan mendapatkan hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, ya. Nah, perbedaannya dari saham biasa adalah saham preferen ini dia tidak punya hak voting, hak memilih direksi. Jadi mengangkat direksi biasanya adalah saham-saham yang diangkat direksi adalah pemilik saham. Cuma kalau kayak kita misalnya punya saham cuma 100 lembar itu dari 5 juta lembar, ya tentu kita haknya sedikit ya. Nggak ada gunanya, ya. Biasanya mereka sudah punya pemilik saham mayoritas. Saham mayoritas ini akhirnya yang menentukan direksi. Karena apa? Karena dia mayoritas, ya. Makanya kalian nanti akan ada istilah-istilah tertentu. Apa itu mayoritas, apa itu, ya. Nanti kalian bacalah prospektusnya, ya. Belajar, ya. Kemudian saham biasa, ya. Saham biasa ini sekuritas yang menunjukkan bukti kepemilikan aset-aset perusahaan, ya. Saham biasa ini itu tadi yang didapat akan memberikan dividen dan capital gain, ya, yang diperjualbelikan di lantai bursa, dan dia nanti biasanya ada yang orang kaya, ya, bukan orang kaya, siapa, lembaga keuangan kaya biasanya suka borong tuh di publik, ya, supaya dia bisa jadi pemegang saham mayoritas. Kalau belum paham ya dimengerti dulu aja, ya didengar dulu aja, lama-lama nanti juga ngerti. Kayak dulu juga kan belajar PA mikro, ya, susah-susah, ternyata lulus juga kan. Oke, berikutnya adalah obligasi. Nah, bedanya obligasi dengan saham, kalau saham itu kepemilikan perusahaan. Kalau obligasi enggak. Jadi si perusahaan ini bisa juga dalam rangka mencari dana, dia menerbitkan surat utang. Jadi bedanya kalau saham itu dia si pembeli saham dia mendapatkan porsi kepemilikan perusahaan walaupun cuma 0,001% misalnya. Kalian bisa aja beli cuma 10 biji. 0,00001%. Tapi kalian memiliki perusahaan. Tetapi kalau bisa juga dengan cara obligasi. Ya, obligasi ini kita memberikan hutang kepada perusahaan. Ya. Jadi si investor ini tidak memiliki saham, tapi memiliki utang. Sama aja seperti kalian memberikan utangan kepada kawan kalian, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya si saham tadi memberikan dividen yang tidak tetap, kalau untung punya dividen, kalau nggak untung ya nggak ada dividen, ya. Kalau rugi, ya gimana mau ngasih duit, mau rugi kok, ya. Di sini adalah memberikan pendapatan tetap, jadi mirip kayak deposito. Dia kasih pendapatan tetap, ya. Setahun misalnya 10%, ya. Itu namanya obligasi, surat utang, ya. Dan biasanya ini ada rankingnya, ada peringkatnya, ya. Ada peringkatnya. Peringkatnya itu nanti akan menentukan diskon, harga kupon, ya, tingkat kupon, ya. Peringkatnya biasanya ada lembaga pemeringkat, misalnya kalau di luar negeri apa ya? Standard & Poor, ya. Ada Moody, nanti ada lembaga pemeringkat lah. Nanti saya jelaskan.
Kemudian umumnya dia memberikan kupon dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi peringkat ini akan menentukan juga jumlah kupon. Kupon ini adalah bukan berarti kupon makan ya. Kupon ini adalah bunga tadi ya sebetulnya. Ya, itu adalah kupon. Ya. Ya, kupon itu adalah bunganya misalnya 10, pendapatan tetap tadi disebut kupon, ya. Misalnya 10% dan lain sebagainya. Ya. Obligasi biasanya ada jangka waktunya juga tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Jadi 5 tahun setelah, sama seperti kalian ngutangin ke orang lah. Misalnya janjinya mau dibayar kapan. Nah, ini juga seperti itu. Ya, misalnya 10 tahun, 25 tahun, 1 tahun, 1 tahun nanti dibayar sama si perusahaan gitu kan. Kemudian ada juga perusahaan yang tidak memberikan kupon, nggak kasih pendapatan tetap, nggak kasih lebih duit, tapi dia jual dengan harga diskon. Ya, itu sama aja ya. Ini harga obligasi misalnya 1 juta gitu ya. Saya jual dengan harga 900.000, ya kan? Nanti saya kembalikan dengan harga 1 juta pada 1 tahun depan. Sama aja kan, untungnya 100.000. Ya, jadi keuntungan pembelinya itu dari namanya diskon, ya, harga diskon, ya. Itu yang disebut dengan zero coupon bond, ya. Obligasi ini juga disebutnya bond, ya. Bond bukan James Bond, ya. Tapi bond, ya. Nah, kemudian mekanismenya juga ada yang bisa dilunasi sebelum jatuh tempo, ya. Disebut dengan call provision. Misalnya sebelum 5 tahun si perusahaannya punya banyak duit, dia lunasin. Rugi dong si investor, harusnya dia dapat misalnya sekian 10%, ternyata dia dilunasin duluan. Ya, harusnya dapat. Nah, akhirnya biar adil ada namanya call premium, biaya administrasi apabila obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo, ya. Ada juga yang disebut dengan obligasi konversi. Jadi obligasinya bisa dikonversikan menjadi saham, ya. Ya. Jadi kemudian instrumen yang ketiga adalah reksadana. Nah, reksadana ini agak berbeda. Jadi reksadana itu biasanya sekarang kan lagi ngetren tuh reksadana beberapa tahun terakhir. Kalau saham, investor, kita beli saham itu kita ngitung-ngitung sendiri, portofolionya kita ngatur sendiri. Biar nggak rugi, saya mau beli saham Astra, tapi saham Astra kemahalan, saya cuma punya duit segini. Siapa tahu saham yang tadinya jelek jadi untung. Akhirnya, nah, itu yang disebut dengan nama portofolio, ya. Portofolio saham, ya. Istilahnya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, ya. Kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua, ya. Jadi kalian harus melakukan diversifikasi dari investasi, ya. Kalian sendiri pastikan secara otomatis lah, biar nggak rugi. Duitnya kan nggak semuanya jadiin rumah. Kadang ada yang selain rumah, biasanya kalian belikan sawah juga, ya, dan lain sebagainya. Nah, reksadana ialah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk diinvestasikan di pasar uang dan pasar modal.
ya. Dia namanya ada NAV, ya. Ya. NAV atau NAB ya, nilai aktiva bersih kalau nggak salah, ya. Ya. Jadi yang melakukan investasi, melakukan portofolio itu adalah satu lembaga perusahaan. Jadi misalnya Mandiri Sekuritas, ya. Jadi dia melakukan si perusahaan tersebut membeli sekian persen obligasi, sekian persen saham, sekian persen B dan lain, saham A, saham B, saham C. Biasanya mereka sudah punya produk-produk. Buat yang produk reksadana pendapatan tetap, ada produk reksadana return yang tinggi apa dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang return tinggi juga risiko tinggi ya, high risk high return ya. Nah, reksadana ini ada dua jenis, yaitu reksadana tertutup close ended dan reksadana terbuka open ended. Ya, reksadana tertutup, bila dana terhimpun itu mencapai sejumlah dana tertentu, misalnya kalau dananya sudah sampai 100 miliar, ya, maka reksadana tersebut ditutup. Jadi nggak terima, udah cukup dananya, mereka tidak akan terima investor. Tapi kalau terbuka, dia tetap dapat ditransaksikan, ya, karena sudah tidak, dia tetap selama dia itu aktif, dia akan bisa ditransaksikan. Saya pernah juga nyoba reksadana, ya, 2 tahun dapat untungnya dikit, karena reksadananya juga sedikit ya, kecil ya. Nah itu bisa kalian beli kapanpun, bisa kalian juga jual kapanpun, ya. Biasanya kalau dijual nanti ada potongan biaya administrasi, ya. Kemudian berdasarkan kelembagaan reksadana yang berbentuk perusahaan, ada yang berbentuk perusahaan dan juga yang berbentuk kontrak, ya. Biasanya kalau untuk kasus di Indonesia, reksadana berbentuk perusahaan itu terdiri dari reksadana terbuka dan tertutup. Dan biasanya bisa berdasarkan saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder, ya. Untuk kasus di Indonesia katanya reksadana jenis kontrak kolektif ini lebih banyak dibandingkan dengan reksadana jenis perusahaan. Ya. Adapun manfaat-manfaat reksadana adalah pertama, investor memperoleh dividen atau bunga dari reksadana. Ya. Sebetulnya bukan bunga ya, keuntungan ya, dividen ya. Ini bukan bunga ya, karena kalau bunga itu kan tetap, kalau dividen ini biasanya tidak tetap ya. Kemudian kalau dia juga seperti saham, punya capital gain dari penjualan reksadana, ya. Dan ini harusnya NAB ya, saya salah, nilai aktiva bersih, ya, bukan NAV, NIB, ya. Ya. Jadi reksadana itu bisa dinilai dari nilai aktiva bersih, ya. Coba cari contoh reksadana. Ini tugas juga, ya. Contoh reksadana. Ya. Silakan dicari. Ini tugas, masuk ke tugas 1 ya. Tugas 1 kan nggak ngapa-ngapain. Tugas 1 itu cuma cari prospektus, ya. Dan cari contoh reksadana.
ya. Terus iya, lihat nilai NAB-nya ya. Dikumpulinnya nanti saya kasih di folder lah, di Google Drive lah ya. Nanti kasih email aja ke saya ya, di Google Drive saya ya. Ini tugas yang kedua, biar kalian familiar aja ya, biar familiar aja. Nanti di mana bisa, ini belum ada hitung-hitungan kok ya. Diharapkan ya ini nilai yang terakhir ya, minggu terakhir ya. Maksudnya minggu terakhir kamu ngumpulin ya, nilai NAB-nya berapa. Misalnya sekarang tugasnya, misalnya saya suruh kumpulin minggu depan kan, berarti kira-kira tanggal 11 tanggal 9 itu nilainya berapa. Biasanya belum tutup ya, tanggal 8 atau tanggal 8 atau tanggal 8 lah, hari Seninnya. Itu nilainya berapa, gitu aja. Beda-beda ya. Jadi NAB ini, reksadana itu NAB-nya berapa, terus investasi, kira-kira reksadana ini bentuknya dalam bentuk apa, persentase portofolionya seperti apa. Misalnya reksadana mandiri A gitu ya, sekian persen portofolio obligasi, sekian persen saham apa, sekian persen saham apa, sekian persen saham apa. Nah, jadi kalian cari informasi yang itu ya. Juga untuk yang prospektus tadi nanti cari perusahaan yang IPO-nya 2 tahun terakhir ya. Ya. Mana ya tadi? Iya, IPO. Yang mencari prospektus ya. Yang IPO-nya 2 tahun terakhir. Jadi perusahaan yang baru IPO. Kan ada yang udah lama tuh, kayak Telkom kan tahun kapan? 20 tahun kali ya. Ini perusahaan-perusahaan baru kan ada juga. Ya, perusahaan baru lah, yang baru ke bursa saham. Saya kira kamu kan cuma 8 orang, adalah 8 orang pasti adalah 8 perusahaan ya. Terakhir ya. Oke, lanjut. Sekarang instrumen derivatif atau opsi dan futures ya. Opsi ini adalah option. Istilahnya option ya. Tulisan saya jelek. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah option. Option itu kan artinya pilihan ya. Jadi derivatif ini transaksi turunan ya. Ada namanya warrant. Warrant itu namanya dari kata, asal kata warrant ya. Warrant itu berarti ada garansi ya. Jadi warrant ini, warrant itu waranti berarti ada garansi berarti ada biasanya ada jaminan, istilahnya menjamin untuk nanti. Jadi efek yang jadi misalnya dia punya keistimewaan tertentu lah ya, disertakan pada sekuritas lain seperti saham dan obligasi untuk lebih menarik minat modal. Jadi contohnya adalah warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Ya. Jadi mirip dengan XPR, sertifikat bukti right ya. Cuma panjangnya waktunya adalah 6 bulan. Jadi harga tertentu nih. Ya. Jadi kamu dalam waktu 6 bulan pertama misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kamu beli, harganya tetap misalnya 5.000 gitu ya. Walaupun misalnya harga udah 6.000, kamu bisa beli dengan harga cuma 6.000. Ya. Itu transaksi, itu namanya warrant. Kemudian ada right issue. Right itu ini bukan artinya benar ya. Right itu adalah hak ya. Copyright ya. Hak ya. Jadi right ini maksudnya hak ya, bukan right itu benar atau kanan ya. Tapi ini hak di sini artinya right di sini artinya hak.
Jadi instrumen derivatif yang berasal dari saham. Jadi memberikan hak bagi pemiliknya untuk membeli sejumlah saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga tertentu. Dan biasanya itu dibatasi kepada pemegang saham lama. Ya, ini saham lama. Pemegang saham lama. Ya. Intinya tujuannya adalah untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan juga mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru, ya. Jika dia tidak mau menggunakan haknya, maka dia juga bisa diperjualbelikan right issue-nya ini. Makanya disebut transaksi derivatif. Jadi hak untuk membeli saham bisa dijual. Nah, itu yang ajaib, ya. Ya, begitulah dunia saham, ya, banyak yang ajaib-ajaib, ya. Kemudian berikutnya adalah instrumen opsi, ya. Opsi hak menjual atau put option atau hak membeli call option sejumlah saham tertentu pada harga yang telah ditentukan dan waktu yang ditentukan, ya. Ini jangka waktu tertentu, ada tambahan jangka waktu tertentu, ya. Saya perbaiki nanti. Ya, jangka waktu tertentu. Ada sebetulnya nanti ada European call sama American call, ya. Ya, nanti biasanya nanti akan dijelaskan, ya. Cuma diingat aja nanti ada dua tipe call option, ya. Put option memberikan hak untuk menjual saham, ya. Sementara kalau call option ini dia bisa membeli saham. Jadi kalau put option biasanya mengharapkan harga naik. Kalau call option mendapatkan harga turun karena kita mau beli, ya. Jangka waktu tertentu, ya. Ini juga diperjualbelikan. Jadi hak optionnya itu yang diperjualbelikan. Kemudian ada futures, ya. Perjanjian untuk melakukan pertukaran aset tertentu di masa datang antara pembeli dan penjual. Jadi ini mirip dengan opsi, ya. Bedanya kalau opsi itu si pemegang hak opsi itu dia boleh untuk tidak melakukan melaksanakan haknya. Sementara kalau futures ini dia harus, ya. Kalau udah perjanjian dia harus dilaksanakan. Namanya futures, ya. Nah, futures ini juga bisa berfungsi sebagai hedging, ya. Hedging itu berarti lindung nilai, ya. Waktu biasanya krisis moneter itu bukan moneter, biasanya ada ya, hedging itu biasa dipakai untuk mata uang biasanya, ya. Nah, seringkali kan ada yang rugi, banyak yang rugi juga. Begitu mata uang Indonesia turun, nah, dia bilang hedging di 1.000 misalnya 10.000 ternyata jadi 11.000, ya. Nah, akhirnya perusahaannya rugi, ya. Oke. Kemudian ada obligasi convertible. Convertible itu seperti tadi sudah jelaskan bahwa obligasi yang dapat ditukarkan menjadi saham setelah jangka waktu tertentu dengan perbandingan harga tertentu, ya. Jadi, ternyata obligasinya dia nggak bisa bayar, nggak mau bayar, akhirnya bukan nggak bisa bayar, ya, nggak mau bayar, nggak bisa, dia ingin menukar ke saham, ya, dibayar dengan saham, bisa juga, namanya obligasi convertible. Tadinya dia bayar pakai uang, tapi nggak, dia mungkin memilih untuk menjual, ditukar dengan saham, bisa, ya. Tadinya dari hutang jadi kepemilikan, bisa, itu namanya obligasi convertible. Kemudian berikutnya adalah saham dividen. Saham dividen ini biasanya kalau kalian punya saham, kalau perusahaan untung biasanya dikasih dividen, ya. Dividen itu bisa jadi cuma
Karena banyak sahamnya bisa jadi cuma Rp10 per saham ya. Misalnya kalian punya saham A gitu ya, saham apalah, Telkom gitu ya, saham. Nah, kadangkala si perusahaan ini dia nggak mau memberikan saham, memberikan nilai tunai karena ada kepentingan lain. Itu istilahnya retain earning. Retain earning itu, retain itu berarti ditahan, earning itu pendapatan, laba yang ditahan. Ya. Biasanya bagaimana dengan caranya supaya kan dia harus kasih duit ya. Akhirnya untuk mengganti dividen tunai dia memberikan saham ya. Jadi misalnya setiap 100 saham dia kasih 1 saham baru, atau setiap 50 saham senilai 1 saham baru. Jadi kalau kalian punya 200, misalnya setiap 10 saham dapat 1 saham, jadi kalian dibayar dengan 20 saham baru. Misalnya ya. Misalnya dari 200 jadi 20, jadi total sekarang 220. Dan kemudian saham bonus. Kalau saham bonus ini gunanya adalah untuk memperkecil harga saham yang telah ada yang bersangkutan, jadi diberikan kepada pemegang saham lama. Jadi saham misalnya harganya tadinya 1000 dikasih jadi 100. Ya, ditukar jadi 100. Jadi satu saham setara dengan 10 saham. Kenapa? Supaya harganya lebih terjangkau. Misalnya sahamnya udah kemahalan nih, 1000 gitu kan. Wah, 1000 orang nggak berani beli. Pun nggak berani beli, banyak yang nggak bisa beli. Akhirnya diturunin jadi 100. Tapi yang punya saham 1000 kan rugi dong. Masa tiba-tiba turun jadi 100, jadi dijadiin 10 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Menyimak tidak? Kalau belum ada, modul 1 sudah selesai. Ya, silakan kerjakan tes formatifnya. Ya. Tes formatif tetap juga kalian kerjakan ya, karena biasanya latihan ujian dari situ. Ya. Nanti saya minta dikumpulkan juga lah tes formatif lah. Kalian kan tinggal nyalin sama seperti itu. Tapi kalian ada tugas lain juga, ya. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sebaiknya ditulis tangan ya. Saat ini sebaiknya ditulis tangan ya. Ya biar kalian belajar lah, kalian baca ya. Oke, terima kasih. Kenapa Muji? Muji, kenapa jangan ditulis tangan? Nggak banyak kayaknya ini. Ya capek sebentar lah, cuma 2 bulan kan sekolah. Ntar lagi. Ya dikumpulkan pas TTM boleh kalau yang itu. Ya. Paling dikerjain, habis ini dikerjain sebentar aja. Ya. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.